どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Keesokan paginya, Ryo, Miharu, dan yang lainnya pergi ke balai desa untuk menemui para tetua desa. Miharu, Aki, dan Masato kemudian mengatakan tentang keputusan mereka bahwa mereka ingin menemui Satsuki. Dan hal itu ternyata diterima oleh para tetua desa. Namun, para tetua desa kemudian menyuruh Sarah, Alma, dan Orpia untuk ikut bersama Ryo. Ryo awalnya protes karena dia beranggapan bahwa keluar dari desa melakukan pelanggaran dari aturan desa. Dan juga hal itu akan menjadi cukup berbahaya. Sildora kemudian menjelaskan bahwa itu tidak masalah karena mereka mengirim Sarah, Alma, dan Orpia untuk pelatihan mereka dan juga supaya mereka bisa mempelajari kehidupan manusia sebelum akhirnya mereka akan menjadi orang penting di desa roh. Dan untuk membantu mereka, para tetua akan memberikan artefak yang membuat penampilan mereka menjadi seperti manusia pada umumnya. Ryo kemudian menerima keputusan dari para tetua dan bersedia untuk membawa mereka. Dan setelah itu, Latifah ternyata juga meminta untuk ikut bersama Ryo. Ryo kemudian menolaknya karena Latifah mempunyai trauma saat di wilayah manusia. Namun saat ini Latifah tetap bersikukuh untuk ikut. Dan dia juga saat ini sudah mendapatkan izin dari para tetua desa. Namun Ryo memberikan satu kondisi. Dan hal itu, Latifah diperbolehkan untuk ikut dengannya jika para tetua desa mengizinkannya. Dan ternyata setelah itu disaut oleh para tetua desa bahwa dia mengizinkan Latifah untuk pergi. Ryo lalu memberitahu ke Latifah bahwa syarat selanjutnya adalah dia harus mengikuti apa yang dikatakan Aisyah, Sarah, atau Celia saat dia pergi keluar dari rumah. Dan malam harinya setelah pertemuan itu, mereka semua kemudian mengadakan pesta perpisahan bersama warga lain di balai desa. Banyak orang yang mengucapkan perpisahan, termasuk Vera dan juga Arslan. Aki dan Masato berjanji akan kembali lagi ke desa jika mereka bisa kembali ke sana. Sementara para tetua mengobrol tentang menitipkan anak mereka ke Ryo. Dan juga Dominic menggoda para gadis itu. Keesokan paginya mereka berangkat dengan cara terbang. Dikarenakan ada Orpia di sana, penerbangan menjadi lebih mudah. Karena Orpia memiliki roh yang bisa membawa banyak orang terbang. Dan 15 hari kemudian, kelompok Ryo sudah mencapai wilayah timur ibu kota Galar. Mereka kemudian turun di pinggiran kota untuk mencari rumah portable-nya. Daerah di sana cukup banyak bebatuan, jadi Ryo agak lupa lokasi pasti dia menaruh rumah itu. Namun, Aisyah merasakan kehadiran Ryo yang sudah dekat, kemudian menjemput mereka. Dan sesampainya di rumah, Celia menyapa mereka. Celia sebenarnya penasaran hubungan apa yang dimiliki Ryo dengan para gadis-gadis yang dianggapnya imut ini. Namun, karena mereka begitu banyak, Celia kemudian mengurungkan niatnya. Dan mereka kemudian pindah ke ruang tamu dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Saat Celia memperkenalkan diri, dia membuka penyamarannya dan kemudian penampilannya membuat para gadis lain takjub. Mereka kemudian saling mengobrol sampai hampir 1 jam.
Dan kemudian Ryo dan Masato mandi. Sementara para gadis akan menyiapkan makanan. Lalu setelah makan malam, sekarang giliran para gadis untuk mandi. Saat di ruang ganti, Celia begitu terkejut ketika melihat ekor Sarah. Dan kemudian dia ingin meminta izin untuk membelai dan mencucinya saat mandi. Dan hal itu diizinkan oleh Sarah. Dan kemudian saat Celia mencuci ekor Sarah, dia mendapatkan banyak pertanyaan dari para gadis. Kecuali hanya Aisyah yang mencuci tubuhnya dan kemudian berendam dengan santainya. Celia kemudian menceritakan banyak hal. Dari mulai kehidupan Ryo di akademi dan juga waktu Celia diculik dari upacara pernikahan. Keesokan harinya, Ryo, Miharu, dan Aisyah kemudian mengunjungi rumah Liselot. Miharu nampaknya agak gugup, namun kemudian ditenangkan oleh Aisyah yang saat ini sedang ada di dalam tubuh Ryo dalam wujud roh. Ternyata Miharu bisa menggunakan telepati ke Aisyah karena dia pernah membuat kontrak sementara dengan dia. Sesampainya di rumah Liselot, pelayannya yaitu Natalie dan Cosette kemudian mengantarkannya ke ruang tamu. Dan kemudian Liselot datang. Ryo kemudian menjelaskan bahwa alasan kedatangannya ke kediaman Liselot adalah untuk menjelaskan alasan mengenai mengapa dia ingin menemui Satsuki Sumeragi. Lalu, Ryo mengatakan bahwa Miharu adalah teman Satsuki. Mendengar itu, Liselot kemudian memerintahkan Arya untuk berjaga di luar, supaya tidak ada orang yang masuk. Liselot kemudian melanjutkan obrolan, namun dia secara mengejutkan menggunakan bahasa Jepang, yang tentu saja kemudian membuat Miharu dan Ryo nampak terkejut. Namun Ryo kemudian memilih untuk mengamati dulu pembicaraan antara Liselot dan Miharu. Liselot kemudian menceritakan bahwa dia memiliki kehidupan masa lalu di bumi. Dan dia menamai beberapa produk dari Richa Guild dengan nama Bumi supaya dia menarik orang yang memiliki nasib yang sama dengannya. Liselot kemudian menyadari bahwa Miharu bisa menggunakan bahasa ini dan tidak menggunakan keajaiban seperti para pahlawan. Dan dengan mempertimbangkan situasi, Liselot kemudian mencurigai Ryo sebagai guru bahasa dan orang yang memiliki ingatan masa lalu. Namun Ryo kemudian meminta topik itu untuk dibahas di belakang. Dan Ryo kemudian melanjutkan topik pembicaraan dengan mengajukan untuk mendapatkan izin Miharu dapat bergabung dalam pesta saat pengumuman pahlawan. Liselot yang saat ini kemudian sudah tahu mengenai niat Ryo dan Miharu kemudian menyetujuinya tanpa masalah. Lalu Liselot kemudian ingin membahas tentang masa lalu Ryo. Apakah Ryo mati karena kecelakaan lalu lintas? Namun sebelum memulai itu, Ryo meminta Miharu untuk keluar. Meskipun sebenarnya Miharu ingin ikut mendengarkan cerita itu. Setelah Miharu pergi, kemudian mereka memulai obrolan tentang masa lalu. Ternyata Liselot mati di kecelakaan yang sama dengan Ryo. Dan dia pernah melihat Ryo menolong seorang anak SD. Nama Liselot dulu adalah Rika, gadis yang duduk di sebelah Latifa saat terjadi kecelakaan. Liselot juga menamai guildnya sebagai Richa Guild supaya itu mirip dengan namanya, yaitu Rika. Ryo kemudian meminta Liselot untuk merahasiakan masa lalunya dari semua orang, termasuk ke Miharu. Karena Ryo dan Liselot ternyata mati dan pergi ke dunia ini 4 tahun setelah Miharu dipanggil. Ryo juga mengatakan alasan lain kenapa dia tidak bisa menyebutkan nama lengkapnya di hadapan Miharu. Karena Miharu mengenalnya saat berada di bumi. Liselot kemudian terkejut mendengar hal itu. Dan sebenarnya dia masih ingin tahu banyak cerita dari Ryo. Namun mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan cerita lain waktu. Karena tidak enak membiarkan Miharu untuk tetap sendirian dalam waktu yang lama. Di perjalanan pulang, sebenarnya Miharu ingin mengatakan sesuatu kepada Ryo, bahwa bukan hanya Liselot yang ingin mengetahui masa lalunya, namun Miharu juga ingin tahu. Namun sebelum Miharu bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan, Aisyah kemudian menyela mereka
dan mengatakan bahwa mereka saat ini menjadi pusat perhatian banyak orang dan menyuruh untuk mengobrol nanti saja. Malam harinya, Miharu kemudian memimpikan suatu kejadian di masa lalu saat dia masih bersama dengan Amakawa Haruto. Miharu merasa agak aneh dengan mimpi itu karena pikirannya masihlah bebas dalam mimpi itu. Namun, dia terus menyaksikan adegan demi adegan di mimpi itu dan mulai yakin bahwa itu adalah ingatan milik Ryo. Miharu diam dan menyaksikan adegan demi adegan yang berganti. Dimulai ketika dia melihat ada seorang anak yang dia kenalnya, yaitu Haruto, yang mana adegan saat dia dan Haruto berpisah. Kemudian berganti ketika Haruto berusaha keras untuk bertemu dengannya. Dan lalu, Miharu juga melihat ketika Haruto mengenakan seragam sekolah yang sama dengannya. Itu adalah kejadian ketika upacara penerimaan murid baru. Miharu lalu melihat Haruto yang memandanginya yang tampak sangat akrab dengan kakak tiri Aki, yaitu Takahisa. Dan kemudian Haruto yang salah paham pergi. Miharu mencoba memanggil Haruto di dalam mimpi itu, namun hal itu tentu saja tidak bisa. Lalu kemudian mimpi itu berubah menjadi saat Haruto mencoba mencari Miharu di kelas. Dan sampai akhirnya ketika Haruto memasuki universitas dan lalu mati dalam kecelakaan lalu lintas. Miharu sudah tidak tahan lagi melihat kejadian itu. Dan kemudian dia terbangun dengan jantung yang berdegup kencang serta pakaiannya yang basah karena keringat. Miharu hampir menangis, namun Aisyah kemudian muncul di sebelahnya dan memberikan pilihan kepada Miharu. Apakah Miharu ingin tetap bersama Haruto dan mengingat mimpi ini, atau dia melupakan rasa sakitnya dan dia akan menghapus mimpi yang barusan? Aisyah juga mengatakan bahwa di masa depan, Haruto akan memberitahu Miharu tentang semua kebenaran, dan itu adalah kesempatan terakhirnya jika Miharu ingin tetap bersama Ryo. Miharu lalu memutuskan untuk terus mengingat mimpi itu dan memilih jalan untuk bersama Haruto. Sementara itu, di kota Galtuk, ibu kota kerajaan Galar, di menara tertinggi kerajaan, Satsuki Sumeragi saat ini sedang melihat langit malam. Karena nampaknya dia tidak bisa tidur. Sumeragi melihat ke arah langit sambil bertanya, apakah langit di bumi saat ini juga seindah langit di dunia ini? Lalu Satsuki tersadar dan juga mengambil nafas dalam-dalam dan mengatakan dia akan mengubah perasaannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.